Ya oke, kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA SMK, khususnya materi trigonometri. Bagian yang kedua, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, jadi sebelumnya sudah dibahas bagian yang pertama, yaitu tentang ukuran sudut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ya oke, kita mulai dari konsep perbandingan trigonometri. Ya, misalkan ada 3 buah segitiga siku-siku yang sebangun ya, seperti ini. Ya, karena dia sebangun maka ketiga sudut ini sama ya. Jadi ini sudut B itu sama dengan sudut E sama dengan sudut G, yaitu 90 derajat. Kemudian sudut C akan sama dengan ini ya. Dengan ini juga sama, yaitu sama dengan X derajat. Nah, kemudian ini dua sisi ini CG dan CF tidak diketahui. Nah, ini bisa digunakan dengan konsep kesebangunan ya. Jadi FG per DE ya, FG per DE, FG ya, per DE ya, sisi tegak dengan sisi tegak, sama dengan GC. Nah, GC ini sisi samping ya, per sisi samping juga. Nah, sehingga di sini ketemulah GC atau F-nya adalah 2,25. Nah, sudah itu ketemu, untuk mencari G ini bisa gunakan konsep teorema Pythagoras. Bisa juga dengan perbandingan lagi sekali ya. Nanti ketemu G-nya adalah 2,55. Nah, kemudian jika kita buat perbandingan sisi depan dengan sisi miring, nah ini akan sama dia. Seperti ini. Ya. Oke, karena tiga sisi segitiga ini adalah sebangun, maka FG per FC ya. Nah, ini FG per FC ya, depan bagi miringnya akan sama dengan DE per DC, sama juga dengan AB per AC. Ya, ini kalau disederhanakan ya. 1,2 dibagi 2,55 akan sama dengan 1,6 dibagi 3,4. Juga akan sama dengan 8 per 17 ya. Oke, ini sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. Nah, oke, sama dengan 0,47. Nah, perbandingan sisi depan dengan sisi miring pada sebuah sudut dalam segitiga siku-siku itu disebut sebagai sinus ya, nilai sinus. Jadi nilai sinus X atau ditulis sin X, oke, ini jadinya 8 per 17. Bisa juga 1,6 per 3,4 atau 1,2 per 2,55. Nah, namun di sini kita buat pecahan di mana pembilangan penyebutnya itu kita ambil yang bilangan bulat ya. Nah, kemudian selanjutnya jika kita buat perbandingan sisi samping dengan sisi miring, oke, itu juga akan sama ya. Jadi di sini GC per FC sama dengan EC per DC sama dengan BC per AC. Oke, ini nanti disebut sebagai kosinus. Jadi cos X ini akan sama dengan 15 per 17. Nah, kemudian perbandingan antara sisi depan dan sisi samping nanti disebut sebagai tangen. Jadi FG per GC ya. Oke, depan per samping sama dengan depan per samping sama juga dengan depan per samping. Nah, ini nanti disebut sebagai tangen ya. Atau sering ditulis tan saja. Jadi tan X di sini adalah 8 per 15. Ya, atau saya buat kesimpulannya seperti ini. Jika ada sebuah segitiga siku-siku ya, A, B, C. Ini siku-sikunya di A ya. Nah, nanti ingat penamaan sisi pada segitiga itu sesuai dengan sudutnya ya. Kalau ini sudut A, maka di depannya adalah sisi A. Ya. Ingat kalau sudut itu huruf kapital dipakai ya, A, B, C. Nanti sisinya itu huruf kecil ya, A, B, C. Jadi kalau sudutnya ini A, depannya adalah sisi A. Sudutnya B, depannya adalah sisi B. Jika sudutnya C, depannya adalah sisi C. Nah, ada 3 tadi ya, ada sin, cos, tan. Nah, kita mulai dari sin. Misalkan kita mau ngitung sin C. Nah, di sini bisa dibuat singkatan, sin adalah demi, depan per miring. Jadi sisi depan dibagi sisi miring. Jadinya C per A. Kemudian ada cos. Misalkan kita mencari cos C. Cos adalah sami, samping per miring. Jadi di sini B per A. Nah, kemudian yang lagi satu ada tangen ya atau tan. Dan C adalah desa, depan per samping. Berarti C per B. Nah, cara mengingatnya di sini sin cos tan.
demi, sami, desa ya. Depan per miring, samping per miring, depan per samping ya. Itu kalau kita hitung dari sudut C. Nanti kalau kita hitung dari sudut B, sama ya. Ini depan per miring ya. Jadi sin B nanti adalah B per A ya. Depan per miring ya. Kemudian cos B, samping miring, berarti C per A. Dan B adalah depan samping, berarti B per C. Nah, kemudian selain sin, cos, dan tan di sini, nanti ada kebalikan dari masing-masing trigonometri ini ya, perbandingan trigonometri ini. Jadi yang pertama ada sekan ya, sekan C. Nah, sekan itu adalah 1 per cos. Ya, nulis ini sec ya, SEC. Ini dibaca sekan ya, atau sek ya. Sekan C adalah 1 per cos C. Karena cos C adalah B per A, maka 1 per cos C adalah dibalik, berarti A per B. Sehingga kalau dibuat, ini kalau saya di samping per miring, ini miring per samping ya. Kemudian ada kosekan, ditulisnya CSC atau cosek ya, atau kosekan ya. Itu adalah 1 per sin. Nah, jadi kalau sin adalah C per A, maka 1 per sin adalah A per C. Kemudian yang lebih satu ada kot tangan, tulisnya kot ya. Kot C adalah 1 per tangan. Nah, tangan tadi kan C per B, maka sepertannya atau kotnya adalah B per C. Nah, ini jelas kelihatan ya. Kot tangan yaitu 1 per tangan. Nah, yang ini sekan dan kosekan. Nah, ini cara ingatnya, kalau S dia 1 per C ya. Sekan 1 per cos. Ini depannya S, berarti 1 per depannya C. Kemudian kalau depannya C ya, kosek, ini 1 per S, 1 per sin. Jadi S per C, C per S ya. Itu cara ingat ya. Ya oke, kemudian perbandingan berikutnya atau hubungan berikutnya, tadi tan C itu kan sama dengan C per B. Nah, jika pemilahan dan penyebut ini ya, C per B ini, sama-sama kita bagi A, jadinya C per A per B per A ya. Nah, di mana tadi C per A ini adalah sin C. Kemudian B per A adalah cos C. Jadi, didapat hubungan bahwa tan itu adalah sin per cos. Ya. Jadi, tan C adalah sin C per cos C. Ini berlaku untuk semua sudut. Sehingga kalau tan B berarti sama dengan sin B per cos B. Ya, oke, demikian ya. Ya, jadi demikianlah materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang coba kita latih contoh soal berikut ini ya. Yang pertama, diketahui segitiga siku-siku berikut. Tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri sudut R ya. Jadi ini sudut R di sini. Oke. Nah, langkah pertama, kita cari dulu panjang PR ya. Karena ini segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan konsep teorema Pitagoras untuk mencari panjang PR ini ya. Ya, jadi di sini PR, ya hubungannya PR kuadrat. Nah, PR kuadrat ini, PR ini kan sebagai sisi miring ya. Berarti kalau miring tambah ya. Oke, berarti 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Atau PQ kuadrat tambah QR kuadrat ya. Ini jadinya 16 ditambah 64. Oke, ini sama dengan 80. Nah, sehingga PR-nya sama dengan akar dari 80 ya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi akar 16 dikali akar 5. Oke, ini menjadi akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 5. Nah, sekarang kita akan mencari nilai ke-6 perbandingan trigonometri pada sudut R ini ya. Oke, ini patokannya ya. Nah, yang pertama, kita mulai dari sin R. Oke. Oke, sin itu adalah, ingat perbandingan sisi depan dibagi miring ya, demi depan miring. Nah, oke, depannya adalah 4. Oke, miring saya tulis di sini 4 akar 5 ya tadi. Oke, depannya adalah 4 dibagi miringnya 4 akar 5. Oke, sama-sama kita bagi 4 menjadi 1 per akar 5. Nah, sekarang kita rasionalkan ya, sama-sama kita kalikan dengan akar 5. 1 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Oke, 1 kali akar 5 ya akar 5. Dibagi akar 5 kali akar 5 adalah 5. Jadi akar 5 dibagi 5. Atau bisa ditulis sebagai 1 per 5 ya. Ini kan 1 per 5 kali akar 5.
Nah, kemudian kita akan mencari cos R. Nah, ingat cos itu adalah sisi samping, ya, sami. Samping per miring. Oke, sami. Ingat, sin depan miring ya, demi. Ini sami, samping miring. Sampingnya di sini ya, ini sudut R ya, sampingnya adalah 8. Oke, per miringnya adalah 4 akar 5. Nah, sekarang sama-sama kita bagi 4. Ini bagi 4, ini bagi 4. Di sini masih 2. Oke, ini masih 1 atau akar 5 saja. 2 per akar 5. Kalau mau disederhanakan ya, kita kalikan dengan akar 5 per akar 5 ya. Akar 5 per akar 5. Jadilah 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 ya 5. Atau bisa ditulis sebagai 2 per 5 akar 5. Nah, sekarang kita lanjut. Sin cos, nah sekarang tan ya. Oke. Tangannya ya. Oke, tan itu adalah desa depan per samping. Oke, dari sudut R ini depannya adalah 4. Sampingnya adalah 8. Oke, 4 per 8, kita sederhanakan sama-sama bagi 4, jadilah 1 per 2. Nah, ini baru 3 ya, sin cos tan. Ingat, demi, sami, desa. Depan per miring, samping per miring, depan per samping. Nah, sekarang yang bagi 3, kita mulai dari kosek ya. Bisa nulis CSC atau cosek ya. Cosek ya. Kosekan dari R. Ingat, kosek ini C depannya berarti ini 1 per S ya. Berarti 1 per sin. Nah, di sini untuk mencari 1 per sin, kita lihat sini aja. Oke, lihat sinnya. Nah, kita ambil pecahan yang bukan dalam bentuk seperti ini ya, 1 per 5 akar 5, tapi yang begini aja. Akar 5 per 5. Oke, berarti kalau dibalik ya, sinnya adalah akar 5 per 5. Berarti kalau 1 per sin ya tinggal dibalik, berarti 5 per akar 5. Oke, sama-sama kita kalikan akar 5 boleh. Jadinya 5 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Jadinya 5 akar 5 dibagi 5. Ya udah, akar 5 saja ya. Oke, kemudian ada, ingat, C super S ya. Nah, sekarang kalau sekan. Nah, oke, S ini super C, berarti 1 per cos. Nah, sekarang kita lihat cosnya. Oke, cosnya adalah ini, 2 akar 5 bagi 5. Jadi 1 per cos tinggal dibalik. Berarti 5 per 2 akar 5. Oke. Nah, boleh kalikan akar 5, boleh. Ini 5 per 2 akar 5 kali akar 5 per akar 5. Jadinya 5 akar 5 dibagi 2 kali 5. Cara-cara jadilah akar 5 per 2. Oke, nah sekarang yang lagi satu adalah kotangan atau chart ya tulisnya. Ingat, kotangan adalah 1 per tan. Nah, sekarang kita lihat tannya. Oke, tannya ini ya. 1 per 2 berarti kalau 1 per tan berarti 2 per 1. Itu sama dengan 2 ya. Oke, demikian untuk contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, diketahui cos beta ya, ini dibaca beta. Cos beta adalah akar 3 per 2. Tentukan kelima perbandingan trigonometri yang lainnya. Nah, untuk mencari kelima perbandingan trigonometri yang lain, nah kita bisa misalkan sebuah segitiga siku-siku, di mana salah satu adalah sudut beta. Nah, misalkan ya, segitiganya begini, siku-sikunya. Oke. Oke. Nah, misalkan ini siku-siku di sini ya. Ini sudut betanya di sini. Nah, sekarang cos. Nah, cos ini adalah, ingat, samping per miring. Nah, sami. Oke, berarti sampingnya adalah kita misalkan akar 3. Oke, miringnya adalah 2. Boleh. Di sini isi dengan suatu variabel akar 3K, ini 2K, boleh aja ya. Tapi kalau disederhanakan ya udah akar 3 per 2, itu juga boleh. Nah, sekarang kita cari panjang sisi depan. Misalnya di sini adalah X, oke. Dengan menggunakan konsep Pitagoras berarti X kuadrat. Nah, ini kan kita nyari yang bukan miring. Kalau bukan miring berarti miring dikurang yang lagi 1. Berarti 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat.
Nanti kalau mencari miring baru tambah ya. Oke, jadinya di sini adalah 2 kuadrat adalah 4, akar 3 kuadrat adalah 3. 4 kurang 3 adalah 1. Nah, sehingga X-nya kita ambil yang positif saja, akar 1. Nggak isi plus minus ya, karena ini adalah panjang satu sisi, nggak mungkin min ya. Dan di sini akar 1 ya 1. Nah, sekarang, oke, berarti di sini adalah 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita cari, ini cosnya sudah ada. Kita dari sin, oke. Sin beta. Oke, ingat sin itu adalah demi, oke. Atau depan per miring. Oke, depannya adalah 1, miringnya adalah 2. Jadi 1 per 2. Oke, ini nggak bisa diserahkan lagi ya. Nah, cos udah ada ya. Cosnya sudah ada di sini. Nah, sekarang materi yang adalah tan loh. Oke. Tan beta, ingat, tan adalah desa. Oke. Depan per samping. Nah, sehingga di sini depannya adalah X atau 1, sampingnya adalah akar 3. Nah, kalau mau disederhanakan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kita rasionalkan ya. Di sini 1 kali akar 3 adalah akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Atau bisa ditulis sebagai 1 per 3 akar 3 ya. Nah, oke, sekarang kita cari kebalikannya ya. Oke, sin cos tan sudah. Nah, sekarang kita mulai dari kosekan. Nah, kosek beta. Ingat, kalau C 1 per sin ya, 1 per S, sorry. 1 per sin beta. Oke, sinnya adalah 1 per 2, berarti kebalikannya adalah 2 per 1. Sehingga sama dengan 2. Kemudian sekannya. Kalau S depannya berarti 1 per C. Nah, 1 per cos. Ingat, kalau C per S, kalau S per C. Di sini cosnya lihat. Nah, cos adalah akar 3 per 2. Berarti kebalikannya 2 per akar 3. Nah, di sini kalau kita bagi sama dengan rasionalkan ya. Kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi 2 akar 3 per akar 3 adalah akar 3 adalah 3. Atau bisa tulis sebagai 2 per 3 akar 3 ya. Nah, lanjut. Yang lagi satu adalah kotangan atau kot ya. Kotangan adalah 1 per tan. Oke. 1 per tan. Nah, tannya adalah ini. Akar 3 per 3. Berarti kebalikannya 3 per akar 3. Ya. 3 per akar 3. Kita rasionalkan lagi. Kalikan akar 3 per akar 3. Jadinya 3 akar 3 per 3. Nah, sehingga menjadi akar 3 ya. Nah, ini sebenarnya bisa dipecah ya. 3 ini menjadi akar 3 kali akar 3. Ya. Satu coret ya udah jadinya akar 3 saja. Ya oke, demikianlah materi trigonometri bagian yang kedua ya. Yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk lebih menerapkan pemahaman soal belajar bisa mencoba soal latihan berikut ini ya. Caranya sama seperti tadi. Ya oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.